Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam. Rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada sore hari ini eh, kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus kita, kajian penyucian jiwa, yang mana kita mengkaji dari sebuah kitab yang sangat terkenal ya dalam masalah penyucian jiwa, dalam pembahasan masalah hati dan jiwa, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang al-imam, ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Pembahasan kita yang pekan lalu tuh masih membahas tentang rahasia-rahasia zakat. Rahasia-rahasia zakat khususnya pada subpembahasan tentang etika atau adab bagi orang yang mengeluarkan zakat. Ya, etika atau adab bagi orang yang mengeluarkan zakatnya agar dapat meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami sudah menyebutkan beberapa etika atau hal-hal yang perlu diperhatikan, dan pada pembahasan ini masih bagian dari pembahasan yang lalu, yaitu tentang bahwasanya di antara etika yang mesti diperhatikan bagi orang yang ingin mengeluarkan zakatnya agar meraih daripada apa namanya eh, ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang di antara etikanya adalah hendaklah dia mencari orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, yang yang dengan dengannya itu, yang dengannya dia mengeluarkan zakatnya itu dia menjadi eh, mulia atau menjadi eh, suci ya, hartanya. Ikhwatal Islam azakumullah. Iya. Jadi siapakah orang-orang yang orang-orang yang sepantasnya kita berikan zakat kepada mereka? Ya tentu orang-orang ini masuk dalam kategori 8 asnaf, ya, 8 golongan orang yang berhak mendapat zakat sebagaimana yang disebut di dalam surat At-Taubah ayat 8, ya, ada 8 golongan itu. Maka dari 8 golongan itu kita memilih, ya, eh, yaitu dari 8 golongan itu adalah kita mencari orang-orang yang mencari orang-orang yang apa namanya mencari orang-orang yang eh, ya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, atau yang lebih pantas kita mendapatkan zakat, ya Pak Ustaz.
Yang pertama, ya jadi ini mereka adalah orang-orang khusus dari delapan golongan itu. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, dari delapan golongan itu tentu kita memilih orang yang bertakwa. Ya, kita memilih orang yang bertakwa. Ya, maka hendaknya kita yang eh, pemberi zakat ini atau al-muzaki ini dia mengkhususkan zakatnya itu kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, mengkhususkan zakatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa lebih didahulukan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang soleh ya. Karena dengan zakatnya itu ya, maka dengan zakatnya itu dapat menjadikan orang-orang yang soleh itu atau orang-orang yang bertakwa itu dia lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu tujuannya ya. Kenapa kita memilih ya? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang tentu pantas kita berikan zakat kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah atau orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kisah ya dari ulama salafus saleh yang terdahulu yang bernama Amir bin Abdullah Ibnu Zubair, bahwasanya beliau itu ya apa namanya, ketika beliau memberikan atau pernah beliau memberikan zakatnya itu mereka memilih memilih apa namanya, zakatnya itu diberikan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, ya, memberikan zakatnya kepada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Maka beliau pun membawa eh, apa namanya, zakatnya itu ya berupa dirham dan dinar, uang emas dan perak. Lalu Amir bin Abdullah ini meletakkan ya, meletakkan apa namanya, zakat uangnya itu yang dalam sebuah kantongan itu diletakkan di sandal-sandal orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Ya, ini tentu di tempat di masjid ya, tentunya di masjid ya, di tempat orang-orang yang sedang beribadah. Ya, em, jadi ada beberapa kantong tentunya itu ya, ya beliau artinya eh, meletakkan itu kantong-kantong ya, kantong-kantong apa namanya, kantong-kantong yang berisi uang itu dinar ataupun dirham itu di sandal-sandal orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Ya, tentu eh, orang itu tidak mengetahui ya, orang-orang yang di dalam masjid itu tentu tidak mengetahui siapa yang meletakkan itu uang kan, karena itu kan uang kan disimpan di sandal-sandal mereka. Ya, ini ikhwat Islam azakumullah. Sehingga pun ada yang mengatakan kepadanya ketika dia dilihat sama orang, barang ada yang melihat dia mengatakan kenapa dia meletakkan di situ. Maka dia mengatakan saya tidak ingin langsung memberikan itu zakat itu langsung kepada mereka secara langsung atau lewat utusanku. Jangan sampai dia malu misalnya atau dia tidak merasa tidak enak jika dia diberikan zakat itu secara terang-terangan. Ya, jadi intinya kita bisa saja memberikan zakat itu secara sembunyi-sembunyi ya, tidak mesti terang-terangan. Ya, tidak mesti harus diketahui oleh orang, tidak mesti harus diketahui oleh orang yang menerima, tidak mesti. Ya, sebagaimana dilakukan oleh salah seorang ulama salaf terdahulu ini, dia memberikan zakatnya itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi orang yang menerima itu tidak mengetahui siapa yang memberikan itu. Luar biasa ya. Jadi intinya dari kisah ini adalah pertama bahwasanya Amir bin Abdullah bin Ibnu Zubair ini memberikan zakatnya ini kepada memilih. Tidak semua orang dia kasih ya, tapi memilih orang-orang yang sedang sujud. Ya tentu mereka ada termasuk juga orang-orang yang fakir tentunya, orang-orang miskin tentunya, tapi mereka adalah bukan cuma sekedar fakir atau miskin, tapi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang ahli ahli ibadah atau orang-orang yang soleh itu ya. Yang kedua kisah ini
menyebutkan bahwasanya kita boleh memberikan zakat itu secara sembunyi-sembunyi ya, tidak mesti harus diketahui oleh orang yang menerima, tidak mesti harus diketahui oleh orang yang menerima, boleh tidak diketahui oleh orang yang menerima. Yang ketiga ini juga menunjukkan penting juga keutamaan apa namanya berzakat atau bersedekah secara sembunyi-sembunyi, karena dikhawatirkan kalau kita memberikan secara terang-terangan zakat itu boleh jadi orang itu merasa dia minder atau merasa dia malu kalau bertemu dengan kita di kemudian hari begitu. Itu artinya bagaimana dia bisa menjaga perasaan hati ya. Kita memberikan zakat secara sembunyi-sembunyi itu bagaimana kita bisa menjaga hati orang-orang yang menerima zakat. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita memberikan zakat secara terang-terangan, boleh. Ya, jadi boleh saja kita memberikan zakat secara terang-terangan, kita sampaikan kepada mereka ini dana zakat harta saya misalnya, ya kita boleh saja kita berikan kepada mereka secara langsung. Intinya kedua-duanya dibolehkan. Yang kedua adalah eh, sifat-sifat orang yang kita berikan sifat-sifat khusus ya yang bagian daripada 8 golongan yang berhak mendapat zakat itu adalah kita berikan kepada orang yang berilmu ya, atau kita berikan kepada orang alim. Orang alim tentu orang alim yang miskin misalnya, atau orang-orang alim yang berhak mendapatkan zakat misalnya, karena dia tergolong daripada salah satu dari 8 golongan itu, kita berikan apa namanya kepada mereka zakat tersebut. Kenapa? Karena dengan kita memberikan zakat kepada orang alim tersebut, ya tentu orang alim yang tidak mampu ya, orang alim yang tergolong miskin atau fakir misalnya, itu akan membantu dia dalam mempelajari ilmu dan dalam menyebarkan ilmu atau menyampaikan ilmu. Ya, yang dengannya itulah maka dengan tersebarnya ilmu itu maka syariat Islam ini semakin kuat. Ya, jadi syariat Islam ini kan perlu diperkuat dengan apa? Dengan orang-orang mempelajarinya dan menyebarkannya kan. Ya, ada namanya ta'lim wa ta'allum. Ada yang belajar, ada yang mengajarkan atau yang menyampaikan itu ilmu. Maka kita orang-orang yang sebagai muzaki nih yang artinya berkewajiban mengeluarkan zakat ini, kita harus mencari orang-orang yang alim yang berhak untuk menerima zakat, tentu dari golongan fakir ataupun miskin. Ya, kenapa kita mendahulukan mereka orang alim itu? Karena dengan ilmunya itu dia bisa menyampaikan, ya dia bisa akan fokus menyampaikan ilmunya kepada orang orang lain, ya begitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang berkemampuan ini kita harus membagi peran, ya. Kita sebagai orang-orang yang wajib berzakat kita harus keluarkan zakat kita. Sedangkan orang-orang miskin ini, seandainya dia golongan orang yang alim misalnya, dari golongan orang miskin, maka tugas mereka adalah menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Ya, demikian ya. Dengan itulah, maka dengan adanya orang kaya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, memberikan kepada orang alim, maka orang alim ini yang tidak mempunyai kemampuan, dengannya itu dia bisa menutupi hajat-hajat hidupnya sehari-hari, maka dia akan lebih fokus lagi untuk belajar, mengembangkan ilmunya dan menyampaikan ilmunya kepada eh, kaum muslimin dan yang selainnya. Sehingga pertemuan antara keduanya itu orang-orang kaya yang mengeluarkan zakatnya, kemudian orang-orang alim yang berhak menerima zakat itu karena golongan miskin ataupun kaya ataupun fakir misalnya, maka syariat itu semakin kuat. Maka syariat Islam semakin kuat karena ditopang oleh dana yang ada. Kemudian orang alim ini dia fokus menyebarkan ilmunya atau mengajarkan ilmunya. Yang ketiga adalah kita memberikan zakat ini kepada orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia menyadari bahwasanya kenikmatan itu sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak menafikan, meniadakan namanya sebab, tapi dia menyadari bahwasanya dia mengetahui dan memandang bahwasanya segala kenikmatan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita apa namanya dahulukan kepada mereka, ya, kepada mereka. Jadi mereka ini adalah orang yang tidak melihat kepada perantara-perantara, ya, kecuali apa namanya sekedar dia mengucapkan syukur kepada
atau berterima kasih kepada orang yang memberikan zakat kepadanya. Tapi dia meyakini bahwasanya sumber daripada harta itu bersumber dari rezeki itu atau kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tetap berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu sebagai perantara, ya, bukan itu sumbernya, tapi sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi itu. Jadi kita sekali lagi mencari orang-orang yang artinya ketika dia diberikan sesuatu maka dia meyakini bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dia tidak menyampingkan, tidak melupakan bahwasanya ada sebab, ya, ada orang yang Allah gerakkan hatinya untuk berbuat kebaikan kepadanya, maka dia pun tetap berterima kasih, mengucapkan jazakumullah khairan, ya, kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, bukan kita memberikan kepada orang-orang yang kebiasaannya itu nanti dia memuji kita kalau diberikan. Namun ketika dia tidak diberikan dia mencela kita. Ya, bukan itu yang kita pilih orang tersebut. Ya, jangan kita memilih orang yang jangan kita memilih memberikan zakat kepada orang-orang yang hanya ketika dia diberikan zakat dia memuji kita, ya, menghargai kita, tetapi ketika dia tidak diberikan zakat lalu dia pun mencela kita. Bukan begini tipe-tipe orang yang kita berikan kepada mereka zakat tersebut. Yang keempat, sifat-sifat yang mesti kita atau orang-orang yang mesti kita dahulukan memberikan zakat kepada mereka adalah orang-orang yang dia menutupi daripada kefakirannya. Dia sebenarnya fakir, tapi dia tutupi kefakirannya. Dia tidak nampakkan kefakirannya. Ya, dia tidak meminta-minta kepada orang. Dia berupaya untuk menjaga kehormatannya. Ya, ya, dia berupaya untuk bagaimana dia mencukupi kebutuhannya sedapat mungkin. Meskipun pada hakikatnya dia tidak bisa menutupi kebutuhan, tapi dia ada usaha dengan cara yang jujur. Dia barangkali bekerja dan bekerja, meskipun pada akhirnya pendapatannya itu tidak bisa menutupi kebutuhannya sehari-hari. Tapi dia tidak meminta-minta kepada orang lain, dia menjaga kehormatannya. Ya, dia tidak mengeluh kepada orang lain, ia tidak menyampaikan tentang keadaan yang sebenarnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Jadi orang-orang jahil itu mengira mereka orang-orang fakir yang menjaga kehormatannya itu tidak meminta-minta kepada orang lain, maka orang-orang jahil itu mengira dia adalah orang-orang kaya, orang-orang kaya yang tidak butuh kepada orang lain. Padahal dia orang orang miskin sebenarnya. Inilah yang kita dahulukan dulu, ya. Kalau kita mau memberikan zakat kita cari dulu orang-orang yang hidupnya itu dia ada usaha dalam dirinya untuk bekerja, namun tidak menutupi kebutuhannya sehari-hari atau dalam satu bulannya misalnya, tapi dia tidak meminta-minta, tidak mengeluh kepada orang lain tentang keadaannya itu. Ini yang dulu kita berikan. Ya tentu untuk mencari orang tipe begini, sifat begini bukan perkara yang mudah, ya. Ini membutuhkan, karena kita tidak mengetahui apakah dia butuh atau tidak, karena dia tidak minta-minta kepada orang lain. Kalau ada orang meminta-minta kepada orang lain itu maka itu mudah sekali untuk kita dapatkan. Tapi orang-orang yang menjaga kehormatannya meskipun dia dalam keadaan hajat, dia tidak mengeluh kepada manusia, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini yang sulit untuk kita dapatkan itu. Ya, ini yang sulit kita dapatkan. Ya, begitu juga eh, maka kita mesti apa namanya bertanya, ya, mesti kita bertanya kepada orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka. Siapakah di antara mereka itu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu, eh, meskipun mereka tidak diketahui, artinya mereka adalah sebenarnya orang yang berhak, tapi mereka tetap menutupi daripada eh, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka itu. Ya, baik. Kemudian sifat yang kelima adalah, ya, kemudian sifat yang kelima adalah maka orang yang apa namanya? Orang yang berhak kita dahulukan berikan zakat kepada mereka adalah orang yang memiliki keluarga. Jadi orang fakir atau miskin yang memiliki
keluarga ini yang kita dahulukan. Ya, ini yang kita dahulukan orang yang memiliki keluarga ya, karena tentu dia punya tanggungan, punya anak, punya istri ya, butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian dan seterusnya. Ya, atau orang yang karena sakit ya, karena sakit ya, maka kita dahulukan dulu ini, kita berikan pengobatan kepada mereka, biaya hidup, biaya pengobatan dan seterusnya. Atau orang yang terlilit utang, orang yang memiliki utang yang dia tidak sanggup membayarnya, tentu utangnya itu dia dia berutang karena untuk kehidupan hajat primernya, kebutuhan, bukan dia berutang utang itu untuk bersenang-senang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka ini yang kita dahulukan untuk melunasi utang mereka. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, kenapa kita mendahulukan juga orang yang memiliki keluarga, yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dari segi nafkahnya, kenapa kita mendahulukan orang yang sakit, kita berikan harta zakat kita kepada mereka, atau orang-orang yang terlilit utang karena untuk menutupi kehidupan sehari-harinya, agar dengan zakat itu maka mereka pun bebas ya dari tanggung jawab, dari beban yang mereka hadapi ya, agar mereka bisa keluar dari beban-beban yang mereka ada hadapi. Inilah tujuannya. Yang terakhir adalah sifat atau orang-orang yang mesti kita dahulukan berikan zakat kepada mereka adalah orang yang dari kerabat kita, dari kerabat kita yang ada hubungan tali kerabat dengan kita, yaitu yang harus kita dahulukan, seperti misalnya siapa, kita punya sepupu, ya punya om, ya punya paman, punya tante, punya keponakan, punya saudara kandung atau saudara yang lainnya, itu yang kita dahulukan dulu ya, yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Kenapa? Karena dengan sedekah kita berikan atau zakat yang kita berikan kepada mereka itu kita mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah ya, atau pahala zakat. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Ya, karena tentu kita harus menjalin tali silaturahim kepada kerabat-kerabat kita, karena kita ada hubungan darah dari ibu kita atau bapak kita, maka kita harus menyambung tali kekerabatan atau tali silaturahim dengan mereka itu, maka keuntungannya dua. Pertama, kita mendapatkan pahala zakat atau sedekah, yang kedua kita mendapatkan pahala silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Ya, itu demikianlah tadi yang disebutkan dalam kitab ini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang sifat-sifat atau karakteristik siapa yang lebih dahulu kita berikan zakat kepada mereka. Jadi jika eh, jadi dari sifat-sifat ini, jika ada yang mengumpulkan semuanya, maka itu yang lebih dahulukan. Ya, kalau ada yang mengumpulkan dua atau tiga, maka itu yang lebih didahulukan dari yang hanya memiliki satu karakteristik dari sifat-sifat ini. Ya, demikianlah ikhwatul Islam azakumullah ya, terkait tentang apa namanya, tentang adab-adab ya, tentang adab-adab atau etika atau sifat-sifat yang mesti kita dahulukan kepada siapa kita memberikan zakat kepada mereka. Ikhwatul Islam azakumullah, ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu ya, terkait tentang apa namanya, tentang sifat-sifat, atau ada 6 sifat ya, atau 6 ciri-ciri khusus yang kita berikan kepada zakat kita kepada mereka yang kita dahulukan kepada selain daripada mereka ini yang saya sebutkan 6 sifat ini. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Silakan bertanya. Bisa secara langsung atau lewat apa namanya, room chat. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya apa yang kami sampaikan. Yang benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah, yang khilaf datangnya daripada kami, kekurangan ilmu kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian sore ini. Sebelumnya kami mohon maaf bahwasanya kegiatan ini sedianya jam 10 pagi kita laksanakan, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,
kegiatan nasional, maka kami undurkan untuk hari ini di jam sore ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa normal kembali di eh, jam 10 pada jadwalnya. Demikianlah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan pada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus pada sore hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur, para sponsor kajian ini yang telah berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan senantiasa membalas amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Dan insya Allah sebentar malam kita ada lagi kajian tafsir ya jam 9 malam sampai jam 10 malam. Silakan para peserta yang punya kesempatan waktu bisa hadir bersama kami di sebentar malam insya Allah. Ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silakan diputar-putar kembali rekamannya jika diinginkan dan boleh juga disebarkan kepada kerabat atau pada rekan-rekan yang lain. Barakallahu fikum jami'an. Kami undur diri. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.